Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi la rabba siwa wa la ma'buda ghairuh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. فيقول الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق الله العظيم. Sahabat berlian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah terus dan akan terus memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita. Salawat beriring salam kita haturkan kepada Nabi yang mulia, Habibullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat berlian, berbagi kemuliaan Ramadan yang mulia. Ceramah singkat di hari Ramadan yang berbahagia ini berjudul Anak Durhaka di Era Digital. Sahabat berlian, berbagi kemuliaan Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengingat salah satu anak yang legendaris, legenda dalam hal durhaka, yaitu bernama Malin Kundang. Dan anak-anak kita tahu cerita ini. Tetapi sesadis-sadisnya Malin Kundang, durhaka hanya mengusir ibundanya. Masih kalah sadis dengan anak-anak zaman sekarang ini bagaimana mereka durhaka kepada orang tuanya. Sebagai contoh, ada kasus seorang anak rela membunuh orang tuanya sendiri. Hanya gara-gara dituduh oleh orang tuanya mencuri uang orang tuanya. Padahal tuduhan itu benar. Seharusnya seorang anak bukan membunuh, tetapi merasa bersalah harus meminta maaf kepada kedua orang tuanya. Ada kasus misalnya, orang tuanya sudah stroke. Orang tuanya meminta anaknya untuk mengantar ke kamar mandi untuk buang hajat. Di mana orang tuanya sudah stroke, tak bisa bergerak lagi. Tetapi sang anak marah, lalu dia rela menusuk orang tuanya yang sudah sakit. Begitulah sadisnya durhaka anak zaman sekarang. Yang jadi pertanyaan adalah, kenapa anak kita sampai sesadis itu durhaka kepada orang tuanya? Apa penyebabnya? Sahabat berlian yang dimuliakan Allah, para siswa-siswi, putra-putri kita semuanya. Di antara sekian banyak penyebabnya adalah menyangkut kemajuan teknologi, menyangkut kemajuan digital hari ini. Dulu anak-anak kita hanya bermain dengan permainan rakyat, berupa main kelereng, layang-layangan. Mereka hanya main sesuatu permainan rakyat. Tetapi hari ini permainan mereka adalah apa yang ada di tangan mereka berupa HP. Daya pengaruhnya itu lebih dahsyat dengan tontonan yang bisa merubah karakter seorang anak menuju anak durhaka. Sahabat berlian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam tontonan yang mereka lihat, akan mereka dapati sesuatu ajaran yang sifatnya sekularisme. Apa yang mereka lihat dalam tontonan akan membentuk pribadi yang kapitalisme. Dan dua sifat ini bisa merubah akhlak pribadi putra-putri kita. Apa itu sekularisme? Yang dia tonton di tangan dia, di HP dia, adalah tontonan yang bersifat lebih kepada duniawi. Dia melupakan kepada Tuhan, kepada ajaran agama yang membentuk akhlak yang mulia. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 23. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan untuk tidak menyembah selain daripada Allah. Dan yang kedua adalah berbakti atau berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan ini adalah disanding antara menyembah Allah dan memposisikan orang tua bagi dia untuk dia berbakti. Sahabat berlian dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak yang sudah kuat tauhid, maka dia pasti berbakti. Anak yang lemah tauhid, dia tidak akan pernah berbakti kepada orang tuanya. Maka perlu orang tua pertama menanamkan ketauhidan kepada anak-anak sehingga terbentuk pribadi yang cinta akan orang tuanya. Bila anak sudah cinta kepada orang tua, maka tauhid dia tentu sudah bisa kita yakini dia kuat.
Di dalam Islam ada 4 model anak. Yang pertama, waladun solihun. Siapa dia? Anak yang soleh, yaitu anak yang berbakti kepada orang tua dikala masih hidup dan berbakti pula kepada orang tua dikala telah meninggal. Yang kedua, ada waladun barrun, anak yang berbakti. Siapa dia? Yaitu anak yang durhaka dikala masih hidup dan berbakti ketika orang tuanya sudah meninggal. Yang ketiga, ada anak namanya waladun akun, yaitu anak yang durhaka. Siapa dia? Yaitu anak yang berbakti dikala orang tuanya masih hidup dan dia durhaka kepada orang tuanya ketika sudah meninggal. Saat ada orang tuanya, maka dia selalu patuh apapun yang diperintahkan. Disuruh sholat, dia sholat. Disuruh dia puasa, dia puasa. Disuruh dia tuntut ilmu, dia tuntut ilmu. Tapi sayangnya setelah orang tuanya tidak ada, dia durhaka. Dan yang keempat adalah anak waladun polihun, anak yang toleh, yaitu anak yang membawa malapetaka kepada orang tuanya. Di saat orang tuanya masih hidup dia durhaka, sampai orang tuanya sudah meninggal pun dia juga durhaka. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang berbahagia, putra-putri dan siswa-siswi, dan seluruh sahabat berlian, mari kita jaga anak-anak kita di era digital ini, agar jangan sampai terbentuk pribadi yang durhaka kepada orang tuanya karena pengaruh media yang ada di tangan dia. Ini adalah tanggung jawab kita semuanya, baik saya pribadi maupun sahabat berlian, kita sama-sama menjaga putra-putri kita agar terbentuk anak yang soleh dan solehah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga Ramadan ini membawa berkah kepada kita semuanya dan menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Atas segala perhatian kami ucapkan terima kasih. Segala kekurangan kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.